Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah ya, jika kalian semua sehat ya, Ibu senang sekali. Nah, anak-anak, hari ini apakah kalian masuk semua? Apa kalian sudah mengisi link absen yang sudah Bu Guru share di Google Classroom? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Oke, bagus kalau sudah. Nah, Ibu mau ngecek dulu ya, nih siapa hari ini yang tidak masuk ya. Nah, ternyata nih dari yang Bu Guru cek nih ya di Google Form nih, ternyata ada 2 yang tidak masuk ini, yaitu si Kayla dan Fadli. Apa kalian tahu gimana kabar teman kalian yang tidak masuk? Tidak Bu. Tidak Bu. Tidak tahu ya? Oh ya udah, baiklah. Kita doakan saja ya teman kalian yang tidak masuk, semoga selalu berada dalam keadaan sehat ya, dan kita yang masuk ini semuanya nih semoga tetap semangat belajar. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa dulu ya. Tolong Ali pimpin doa untuk mengawali sebelum kita belajar. Baik Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ali karena telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau mengecek kelengkapan seragam yang kalian pakai. Nih, apakah sudah lengkap ya? Sudah lengkap apa belum ya? Coba saya Bu Guru lihat ya. Loh Kais pakai baju apa ya? Sudah pakai dasit nih. Kemana dasinya? Lupa ya? Iya, nggak apa-apa. Besok kalian harus tetap harus walaupun di rumah kita tetap harus memakai seragam yang lengkap ya, sesuai dengan aturannya ya, nggak apa-apa. Oke anak-anak ya, walaupun kita masih belajar dalam situasi pandemi COVID-19 ya, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M ya. Nah, anak-anak, sebelum dimulai, apakah kalian ingat materi pembelajaran yang kemarin yang Ibu berikan? Ingat nggak? Ingat Ibu. Ingat Ibu. Iya, apa ya? Coba Masyarakat ingat. Indonesia pada masa Ya betul ya, kalian tuh pintar sekali ya. Ternyata masih ingat tentang pembelajaran kemarin ya, materi yang kemarin ya, yaitu mengenai masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Coba siapa yang tahu ya teori yang diajukan oleh para ahli mengenai masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya silakan Anin. Teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan teori arus balik Ibu. Iya betul ya, betul sekali Anin ya. Sekarang apa kalian tahu kerajaan-kerajaan mana saja yang ada pada masa Hindu-Buddha? Ada yang tahu? Saya Bu. Oh iya silakan Ataya. Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Sriwijaya, Bu. Oh ya, pinter ya, bagus sekali, itu semua benar ya. Itu merupakan kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha ya. Oke, benar Ataya, alhamdulillah, Bu Guru senang sekali ya. Ternyata kalian semua tuh hebat-hebat ya, pintar-pintar. Jadi Bu senang sekali karena kalian masih mengingat materi yang pernah Ibu berikan pada kalian ya. Nah, anak-anak, untuk materi kita kali ini adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya, materi yang kemarin. Jadi kita kelanjutannya ya. Nah, oke, untuk lebih jelasnya Ibu akan share PPT PPT atau PowerPoint ya. Jadi kalian itu simak baik-baik ya. Dan model pembelajaran kita hari ini adalah memakai model pembelajaran PBL. Siapa yang tahu PBL? Nah, PBL adalah
problem based learning. Nah, ya. Nanti kalian coba kalian simak baik-baik ya. Karena apa? Karena PPT yang Ibu sampaikan ini semua pertanyaannya itu ada kaitannya ya dengan dengan materi atau LKPD yang nanti kalian kerjakan ya. Jadi PPT ini berkaitan dengan pertanyaan yang ada di LKPD ya. Jadi berkaitan materinya. Oke, kalian simak nanti baik-baik ya. Bu Guru share dulu ya, sabar. Oke ya, Bu Guru lanjut ya. Jadi materi kita hari ini adalah pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia nih. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini ya, tujuan pembelajarannya ya tentang materi yang tadi yaitu apa? Yaitu satu, siswa dapat menganalisis pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang politik ya nih. Terus yang kedua adalah siswa dapat membandingkan pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang sosial. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang agama. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat garis besar pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang kebudayaan. Nah, tadi sudah disebutkan ya, apa saja tadi teori-teorinya tadi ya. Sudah disebutkan belum ya? Oke, kita lanjut nih. Ya, materi kita kali ini adalah pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Nih, coba kalian berikan contoh tentang masuknya Islam ya, teori masuknya Islam ke Indonesia. Coba tadi teori apa saja? Saya Bu. Ya, silakan Gina. Teori Gujarat dan teori Persia, Bu. Oh iya, betul sekali ya, bagus sekali contoh yang diberikan oleh Gina ya. Nah, selain teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, nih ada yang tahu lagi nggak ya? Ada yang tahu lagi nggak nih selain teori-teori yang maksudnya mempengaruhi masyarakat Indonesia? Teori-teorinya selain itu ada aspek, selain teori kan pasti ada aspek-aspek yang mempengaruhi Islam terhadap masyarakat Indonesia. Apa coba? Saya Bu. Oh iya, silakan Regi. Aspek politik, aspek sosial, aspek agama, dan aspek kebudayaan Bu. Iya betul ya. Bagus. Sekarang Bu Guru lanjutkan ya. Tadi sudah disampaikan teori aspek-aspeknya. Sekarang kalian perhatikan, simak baik-baik. Islam berkembang besar seiring dengan kemunduran kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha abad ke-13 serta semakin ramainya pedagang-pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Nah, masuknya pengaruh Islam ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nih, perubahan perubahan itu antara lain ya tampak dalam bidang itu. Nah, sampai di sini nih materinya nih ya. Nah, karena sudah ini, sekarang Bu Guru mau bertanya lagi nih nanti nih ya. Nah, ada yang mau menanggapi nih tadi? Nah, tadi sudah ya, kemunduran peranannya, tadi sudah aspek politik, sudah tadi ya. Nah, dari yang hasil ini ya, tadi nih. Sekarang kalian masuk ke room kelasnya masing-masing ya untuk mengerjakan LKPD ya. Silakan nanti Bu Guru undang ya. Oke, kalian mulai diskusi aja ya. Silakan didiskusikan. Bu Guru kasih waktu untuk diskusi itu adalah 20 menit ya. Jadi silakan kalian kerja bersama-sama ya untuk mengerjakan LKPD karena LKPD-nya sudah Ibu bagikan di Google Classroom dan juga ada di WA Group ya. Jadi kalian bisa mencari jawabannya, bisa mencari dari buku paket atau juga dari internet ya. Silakan kerjakan. Ibu beri waktu 20 menit ya. Ya, silakan kerjakan ya.
Baik, Bu. Ya, Yana masuk ya ke kelompok 1 Yana. Nih Yana, Ali, Bima. Terus kelompok 2 Anin Dia Putri, Ataya, ya, Tai sama Rizik. Kelompok 3 itu Nadif, Iqbal, dan Gina. Ya, baiklah Nana, karena sudah waktunya sudah 20 menit, kalian kerja kelompok ya. Nah, kalian boleh kembali ke room kelas besar, ya, ke kelas besarnya sudah berkumpul semua. Itu nih untuk penyelesaian LKPD ya. Sekarang kita mulai dengan presentasi ya. Presentasi. Nah, ayo kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu ya, silakan. Ada yang sudah siap? Kelompok 2 siap, Ibu. Oke, alhamdulillah kelompok 2 yang mau menampilkan hasil diskusi mereka. Nah, untuk kelompok lain nih ya, kelompok 1 dan kelompok 2 itu tolong perhatikan ya. Tolong diperhatikan. Bentar ya. Tolong diperhatikan agar nanti agar kalian nanti bisa memberikan pertanyaan ya, pertanyaan, masukan atau tanggapan terhadap kelompok 2 ya. Tolong disimak ya. Yo, ayo silakan kelompok 2 dipresentasikan. Baik, Ibu. Ya, silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 2, Ya. yang pertama, jelaskan 3 teori mengenai masuknya agama Islam di Indonesia beserta buktinya. Ya. Yang pertama, 3 teori masuknya agama Islam di Indonesia yaitu teori Gujarat. Teori ini berasal dari Gujarat, India. Berdasarkan pendapat para ahli, teori ini mengisahkan orang-orang Islam di Arab melakukan perjalanan ke Gujarat, India. Pada saat itu, Islam mazhab Syafi'i berkembang di sana. Orang Gujarat sebelumnya sudah memiliki hubungan dengan dagang dengan Nusantara. Ini membuat Islam sedikit demi sedikit menyebar di kalangan pedagang Nusantara. Selain itu, Mokyeta menyatakan bahwa masuknya Islam dari Gujarat ke Nusantara diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan milik Al-Saleh di Pasai. Model batu nisan tersebut memiliki kesamaan dengan yang ada di Cambay, Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini juga bisa disebut dengan teori Arab. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad pertama Hijriah, yakni abad 7 Masehi. Islam yang masuk dari tanah Arab atau Mesir ini dibawa oleh para kaum musafir oleh kaum Sufi. Menurut Taha Jones, kaum Sufi sering mengembara ke tempat-tempat dunia untuk mendirikan kumpulan. Arab memulai kumpulannya pertama kali saat singgah di Gujarat sebelum ke teori Persia. Menurut P.A. Hussein Dajaningrat, teori Persia muncul karena kesamaan budaya Islam antara Persia dengan Indonesia. Kedua negara ini sama-sama memiliki peringatan Asyura Asyura atau 10 Muharram untuk memperingati syahidnya Hussein. Selain itu, perkembangan dalam bentuk puisi juga memiliki kesamaan menurut Ahran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Teori ini juga menunjukkan bahwa Islam dari Persia juga ikut mempengaruhi perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut di Nusantara. Yang kedua, materi tentang pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang politik. Jawabannya, materi tentang pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang politik sebelum Islam masuk ke Indonesia sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kerajaan kesultanan. Demikian hasil diskusi dari kelompok 2, Ibu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang adakah nih, ada nggak ya kelompok lain yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 2 ya? Ada nggak nih? Oh ya, Ali silakan yang sudah mengangkat tangan ya. Ya, silakan Ali. Baik Ibu, pertanyaan saya adalah apakah dengan masuknya Islam ke Indonesia akan mempengaruhi aspek kebudayaan yang sudah ada?
Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya Ali ya. Silakan kelompok 2 mau menanggapi pertanyaan dari Ali. Ada nih kelompok 2 yang mau menyampaikan tanggapannya. Saya Bu, baik saya akan coba menanggapi pertanyaan dari Ali kelompok 1. Ya. Kembangan kebudayaan Islam di Indonesia tidak serta-merta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar tak sesuai dengan ajaran Islam. Yes. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Ya, benar tuh jawaban dari kelompok 2 ya. Ada lagi yang mau bertanya nih? Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Ya, pakai ration. Saya Bu. Oh ya, silakan. Ina, apa yang mau ditanyakan? Baik Bu, saya akan bertanyakan apa saja hasil dari alkulturasi? Iya, pertanyaan yang bagus, singkat tapi bagus juga ya. Silakan kelompok 2. Ada yang mau memberikan tanggapannya? Bu. Oh ya, silakan Kayi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3 mengenai hasil dari alkulturasi, yaitu seni bangunan yang terdiri dari atap kumpeng, yaitu Masjid Demak dan Masjid Banten. Menara, yaitu Menara Kudus. Makam, yaitu Makam Sunan Gunung Jati dan Makam Raja-Raja Mataram. Ya. Serta seni ukir. Ya. Gitu ya. Contohnya kaligrafi ya? Ya, Bu. Ya udah, baiklah ya. Karena kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, jadi ya diskusi kelompok mereka ya, dan Ibu kira waktu pembelajaran kita ini hari ini sudah mau hampir habis ya, hampir selesai. Maka Ibu harapkan ya untuk kelompok 1 dan kelompok 3 nih ya, untuk menyelesaikan LKPD-nya ya, yang belum ya, tolong diselesaikan ya Nak ya. Baik, Oke, baiklah Nana. Nah, siapa nih yang bisa memberikan kesimpulan? Nih, ya, kesimpulan terhadap materi pelajaran kita hari ini. Yuk, ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu. Oh ya, silakan Anin, boleh. Kesimpulan dari materi hari ini adalah Islam berkembang seiring kemunduran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-13. Dan masuknya Islam ke Indonesia telah membawa perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, bagus ya, pintar Anin ya, karena sudah bisa membuat kesimpulan yang sangat bagus ya. Jadi dari kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman kalian ini tadi ya, dari Anin ya, Ibu tambahkan sedikit ya tentang kesimpulannya, tentang pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia, yaitu Islam berkembang seiring kemunduran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-13 ya, dan masuknya ke Indonesia telah membawa perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat, yaitu seperti aspek apa yo tadi, aspek politik, sosial, agama, dan budaya ya, kebudayaan ya, sehingga menyebabkan terjadinya apa tadi yang terakhir, yaitu terjadinya alkulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan yang sudah ada. Contohnya tadi kebudayaan Hindu-Buddha ya, itu seperti itu. Ya, baiklah Nana. Nah, karena waktunya sudah habis ya, Ibu akhiri ya pelajaran hari ini, dan Ibu ya untuk pertemuan minggu depan Ibu akan menyampaikan materi tentang penyebaran Islam di wilayah-wilayah Indonesia. Siapa yang menyebarkan ya? Nanti untuk minggu depan ya. Minggu depan Ibu sampaikan materinya ya. Oke, Nana ya. Jadi anak-anak bisa mencari dulu ya, mencari referensi mengenai penyebaran Islam di wilayah-wilayah Indonesia. Kalian boleh mencarinya lewat internet atau boleh baca-baca dari buku yang lain juga boleh ya. Jadi kalian pelajari dulu, nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini tadi ya. Oke anak-anak ya,
seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, setelah berakhirnya pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi berupa soal ya, soal pilihan ganda. Ya, soalnya ada 10. Itu sudah Ibu bagikan ya, Ibu bagikan di Google Formulir ya atau Google Form yang Ibu masukkan di Google Classroom. Jadi kalian tinggal membukanya, tenggak waktunya juga sudah Ibu setel ya. Jadi kalian jangan lupa lihat tenggak waktunya itu, jangan sampai terlambat ya. Sebelum Ibu akhiri ya hari ini, marilah kita berdoa bersama ya, dipimpin oleh Ali ya. Silakan Ali. Baik Ibu, teman-teman, di pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ali ya yang sudah mau memimpin doanya. Ya, akhir kata ya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Selalu sehat, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Oke? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Terima kasih, Nak, Bu. ya. Terima kasih Bu.